Penjara Bayu Haichen. Narapidana 8805, Anda dibebaskan hari ini. Penjara Bayu Haichen. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Akhirnya kita bisa bertemu lagi. Ayah, Ibu, Baguslah kamu sudah keluar. Kak Yanting. Jeti ini kakak ipar. Dan ini adalah King King. Ibunya dulu adalah pengasuh pribadi Yanting. Saat dia masih kecil, dia dan ibunya tinggal di rumah kami selama beberapa tahun. Menjaga kami 5 tahun yang lalu. Setelah mendengar bahwa ayah dan ibu terguncang, dia dan ibunya kembali. Sekarang mereka tinggal di rumah kita. Yanting sibuk dengan pekerjaannya, jadi King King lah yang menemani kami selama bertahun-tahun ini. Dia sudah seperti anak kandung kami sendiri. Jiao Jiao, mulai sekarang, anggap dia sebagai adik perempuanmu. Halo kakak ipar, saya tumbuh besar bersama Kak Yanting sejak kami masih kecil. Panggil saja saya King King. Kakak ipar, kakak tidak mengganti pakaian ini selama 5 tahun. Apa kakak tidak mencucinya? Di rumah, Paman Bibi membelikan saya begitu banyak pakaian cantik. Nanti, saya akan berikan beberapa potong untuk kakak. Saya mengorbankan 5 tahun masa muda saya di penjara demi keluarga Ho dan menderita begitu banyak. Dan kamu wanita munafik ingin menggantikan posisi saya. Saya ingin melihat seberapa mampu dirimu sebenarnya. Tidak perlu repot-repot adik. Yanting akan membelikan semua ini untuk saya. Itu sudah pasti. Seorang narapidana. Apa yang membuatmu berpikir bisa mencuri Kak Yanting dariku? Aku pasti akan mengusirmu dari keluarga Hu. Itu bagus sekali. Tapi kakak ipar, akhirnya saya bertemu dengan kakak. Selama kakak pergi, sayalah yang menemani Kak Yanting dan menghadiri acara-acara sosial bersamanya. Setiap kali dia minum terlalu banyak, dia bersikap seperti anak kecil dan saya harus membujuknya kembali ke kamarnya. Tapi ada beberapa kali ketika dia hampir mengira saya adalah kakak. Mengapa kamu memberitahunya hal ini? Saya hanya ingin melihat orang seperti apa yang begitu dirindukan oleh Kak Yanting. Memangnya orang seperti apa dia? Awalnya saya pikir dia akan menjadi kakak perempuan yang lembut dan cantik. Saya tidak menyangka bahwa dia seorang kakak yang lembut dan cantik, yang tidak mungkin tahu cara membunuh. Pembunuhan macam apa ini? Sangat menakutkan. Jiao Jiao melakukan itu untuk melindungi ayah dan ibu. Kalau bukan, karena Jiao Jiao yang menghabisi 2 preman itu, ayah dan ibu mungkin sudah lama. 2 preman. Sepertinya kakak ipar benar-benar mengesankan. Jika itu King King, saya pasti tidak akan berani. Bagaimanapun itu adalah pembunuhan. Orang seperti apa yang bisa melakukan hal sekejam itu? Begitukah? Ibu dan ayah selalu menganggapmu sebagai anak kandung mereka sendiri. Jika seseorang benar-benar ingin mencelakai mereka, apakah kamu bahkan tidak berani melindungi mereka? Saya, King King memang pemalu sejak dulu. Biasanya menginjak semut saja dia tidak berani. Jika hari seperti itu benar-benar tiba, kamu harus menjadi orang yang melindungi mereka. Ibu, saya tidak ragu sedetik pun saat itu. 5 tahun, sebagai ganti nyawa kalian berdua. Saya tidak menyesal. Jiao Jiao, jangan khawatir. Kami akan mengingat kebaikanmu seumur hidup kami. Mulai sekarang di keluarga Hu, kami tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan. Jiao Jiao, mengapa kamu membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu? King King ada apa? Paman Bibi, King King akan pindah besok. Mengapa begitu? Kakak ipar sudah kembali sekarang. Jika saya terus tinggal di sini, kakak ipar pasti tidak akan senang. Tapi saya merasa sedikit enggan meninggalkan Paman Bibi. King King, kamu tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Paman Bibi sudah lama menganggapmu anak kandung kami sendiri. Rumah ini adalah rumahmu. Jiao Jiao, King King memang pemalu sejak dulu. Kamu harus lebih menjaganya di masa depan. Meskipun saya telah merawat Paman Bibi selama 5 tahun terakhir, pada akhirnya saya bukan tandingan kakak ipar. Begitukah? Keluarga Hu sepertinya tidak kekurangan pelayan. Apakah maksud adik ipar saya bahwa dengan memakan makanan keluarga Hu, meminum minuman keluarga Hu, dan akhirnya meminta beberapa barang dari mertua saya, itu dihitung sebagai dirawat?
Kak, apa maksudmu dengan itu? Hanya bercanda. Jangan dimasukkan ke dalam hati adik. Jadi kamu baru saja bilang ingin pindah. King jangan pergi kemana-mana. Tetaplah di sini. Karena Bibi sudah mengatakannya. Maka King terpaksa tidak tahu malu. Dan tetap tinggal di rumah keluarga Hu. Baiklah, baiklah. Kami sudah menyiapkan jamuan penyambutan. Ayo pulang. Halo, ada apa? Rapat darurat. Mengerti, saya akan segera kembali. Sayang, saya minta maaf. Saya harus kembali ke perusahaan. Saya tidak bisa menemani Anda makan malam. Perusahaan itu penting. Silakan, kalau begitu. Saya pergi duluan. Kak, setelah berada di penjara selama 5 tahun, kakak bahkan belum pernah menyentuh setir. Saya rasa kakak bahkan tidak tahu cara menyalakan mobil, bukan? Naik saja mobil saya. Apakah ini mobilmu? Paman Bibi memberikannya kepada saya. Mereka bilang mobil ini akan terbengkalai jika hanya diam di garasi. Saya dengar ini bahkan audisi terbatas. Kak, ayo naik. Ibu, jika saya ingat dengan benar, saya masih memegang 50% saham di grup Ho. Benar, kenapa kamu bertanya begitu? Saya ingin mobil. Memang seharusnya begitu. Mari tunggu sampai kita kembali. Tidak perlu menunggu sampai kita kembali. Saya ingin yang ini. Saya tidak punya kebiasaan menaruh hidup saya di tangan orang lain. Jadi saya ingin menyetir sendiri untuk pulang. Bibi, apakah kakak ipar tidak menyukai saya? Jika tidak, mengapa dia bersikeras mengambil mobil saya? Kalau kamu mau satu, beli saja sendiri. Mobil ini, King sudah terbiasa mengendarainya. Mengapa kamu merebutnya darinya? Jiao, kamu baru saja keluar dari penjara. Kamu sudah bertahun-tahun tidak menyetir. Sebaiknya kamu diantar saja pulang. Jangan khawatir, ayah. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk membiasakan diri kembali dengan cara menyetir. Mengapa terburu-buru ingin membiasakan diri menyetir lagi? Kapan saja bisa. Mengapa harus hari ini? Lupakan saja. Jika kakak ipar menyukainya, biarkan dia mengambilnya. Tidak apa-apa jika King merasa sedikit dirugikan. Selama kakak ipar bahagia. Kalau begitu, terima kasih, Nona. Nanti kalau kita kembali, Bibi akan membelikanmu yang baru. Bawa mobil ini ke bengkel. Dan minta untuk dibungkus dengan warna lain. Warna ini terlalu norak. Baik. Dan singkirkan benda-benda jelek ini. Sekalian. Apa maksudmu dengan itu? Grup Hu adalah kerajaan yang Yanting, dan saya bangun dengan tangan kami sendiri. Saya memiliki saham di segala sesuatu milik Grup Hu. Saya tidak mendambakan milikmu, Nona. Tapi tentu saja, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari milik saya. Kamu. King, ada apa? Bukan apa-apa. Saya hanya sedang mengajari kakak ipar cara membiasakan diri dengan mobil ini. Ya, sudah, cepat masuk. Villa keluarga Hu. Asal kamu tahu, sayalah yang seharusnya menjadi Nyonya Hu. Seseorang sepertimu yang menghabiskan 5 tahun di penjara, sama sekali tidak pantas menjadi Nyonya Hu. Beraninya kamu memukulku. Tamparan itu adalah sebagai kakak iparmu. Mengajarimu untuk tidak mendambakan pria milik wanita lain. Tamparan ini adalah sebagai Nyonya keluarga Hu. Mengajarimu untuk tidak mendambakan posisi Nyonya Hu. Kamu, jika kamu punya tenaga untuk bicara omong kosong, sebaiknya kamu perhatikan wajahmu sendiri. Jangan sampai membengkak begitu parah, hingga ibu kandungmu sendiri tidak mengenalimu. Cepat atau lambat aku akan menendangmu keluar dari keluarga Hu. Kakak. Ini pakaian dalam Yanting. Apa yang kamu lakukan? Ada masalah apa? Dia yang mencucinya. Ini pakaian dalam Yanting, kan? Pakaian dalam Kak Yanting. Selalu saya yang mencucinya. Untuk barang-barang pribadi seperti ini, lebih bersih jika dicuci dengan tangan.
Bukankah hal-hal seperti ini dilakukan oleh para pelayan? Pelayan hanya bekerja demi uang. Jadi mereka pasti akan ceroboh. Untuk tugas-tugas kecil yang lembut seperti ini, saya mencucinya jauh lebih bersih. King, kamu benar-benar tulus. Kamu sudah melakukan begitu banyak hal selama bertahun-tahun ini. Jika kamu tidak mengatakannya, bagaimana kami bisa tahu? Berbeda dengan orang tertentu, yang langsung berlagak sombong begitu dibebaskan. Dan tidak melakukan pekerjaan sedikit pun. King tidak sedang pamer. Lagi pula saya tinggal di keluarga Hu. Jadi saya ingin melakukan apapun hal kecil yang saya bisa untuk keluarga Hu. Saya bangun terlambat hari ini. Makanya kamu kebetulan melihat saya. Jangan lakukan itu lain kali. Itu terlalu melelahkan. Tidak merepotkan kok. Saya harap kakak ipar tidak keberatan. Karena saya sudah melakukan tugas-tugas kecil ini untuk kakak ipar. Kakak ipar bisa tidur sedikit lebih lama. Kakak ipar Anda pasti tidak terbiasa melakukan pekerjaan kasar seperti ini, bukan? Adik ipar tersayang, kakak iparmu benar-benar terharu. Mulai sekarang, saya pasti akan belajar darimu. Mencari kesulitan saat tidak ada yang perlu dicari. Namun, pekerjaan seperti ini mulai sekarang. Biar saya saja yang melakukannya, kakak ipar. Tidak enak rasanya jika terdengar kabar bahwa kamu, seorang wanita muda yang belum menikah, mencuci pakaian dalam pria yang sudah beristri. Orang-orang akan bilang bahwa kamu tidak punya malu. Biar saya yang mencucinya. Saya tidak mungkin melakukannya. Saya terbiasa mencucinya adik ipar. Saya mencucinya hingga bersih. Baiklah, karena kamu memaksa adik ipar, maka kamu bisa mencucinya. King, kamu baik-baik saja. Adik, bagaimana bisa kamu begitu ceroboh? Apa yang terjadi? Maaf, saya sungguh minta maaf. Tangan saya terpeleset. Pakaian kalian berdua basah. Sebaiknya Anda pergi mengganti pakaian dengan yang bersih. Baiklah, ayo pergi. Kamu, apa yang kamu lakukan? Jika Anda berani melakukan sesuatu yang memalukan lagi, saya tidak akan selembut ini. Cutian Jiao, apa yang saya pelajari di penjara jauh lebih banyak daripada sekadar trik-trik ini. Kamu pasti akan menanggung akibatnya. Xiao-chan, Xiao Chen pelayan keluarga Hu. Nona, cari cara agar Cutian Jiao keluar dari keluarga Hu. Jika kamu tidak bisa menemukan cara hari ini untuk mengeluarkannya dari keluarga Hu, kamu yang akan pergi. Ya. Saya sudah menyiapkannya. Dalam 2 hari lagi, ada perjamuan ulang tahun Tuan. Jika kita bisa membuat Cutian Jiao melakukan kesalahan di perjamuan Tuan nanti. Nona, Tuan muda sedang pergi dinas hari ini. Tidak ada orang di sekitar yang bisa membelah Cutian Jiao itu. Begitu dia meminum obat ini, dalam 3 menit, dia akan pingsan. Seorang mantan narapidana dan pembunuh dipermalukan di depan begitu banyak tamu. Ini pasti akan menjadi berita besar. Setelah hari ini, posisi Nyonya Hu akan menjadi milikku. Nona, mereka sudah pergi. Kakak ipar, apa itu? Kakak ipar, itu adalah kesalahan saya karena begitu bodoh sebelumnya. Saya akan meninggalkan keluarga Hu besok. Minumlah segelas anggur ini, dan dendam masa lalu kita akan terhapus. Anggur ini, saya akan meminumnya. Karena Anda sudah meminta maaf dengan tulus. Masa lalu tidak akan saya ungkit lagi. Benar sekali. Dendam masa lalu kita terhapus. Itu karena saya murah hati. Mulai hari ini, kamu akan jatuh dengan keras. Apa maksud Anda? Apakah kamu merasa pusing sekarang? Dan tidak bisa berdiri dengan tegak? Apa yang telah Anda lakukan? Jelas saya menambahkan sedikit obat tidur ke dalamnya untukmu. Kamu bodoh. Apa yang ingin Anda lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Jelas aku akan mengirimmu
untuk menghabiskan malam dengan pria lain. Jangan khawatir. Aku sudah memilihkan yang terbaik untukmu. Kamu tidak akan rugi. Mengapa Anda melakukan ini? Karena aku berniat mengusirmu dari keluarga Hu. Seorang kriminal sepertimu. Bagaimana mungkin pantas untuk Kak Yanting? Hanya aku yang pantas duduk di kursi Nyonya Hu. Jadi, Anda mendekati mertua saya dengan sengaja. Tepat sekali. Aku sudah habis-habisan cari muka di depan kedua orang tua itu. Hanya untuk masuk ke keluarga Hu. Hanya untuk lebih dekat dengan Kak Yanting. Jika aku tidak harus merawat mereka berdua. Aku berharap mereka mati lebih cepat. Kamu. Bawa dia ke kamar. Dia ada di dalam. Masuklah. Anda bisa tenang. Lihai Bung Preman. Nona, bukankah sudah waktunya kita mengundang Tuan dan Nyonya ke sini? Pertunjukan akan segera dimulai. Si cantik. Biar aku. Adikmu ini menemanimu. Tante, apakah aku salah lihat? Bagaimana mungkin kakak ipar melakukan hal seperti ini? Bagaimana mungkin saya salah? Tuan Nyonya, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada seorang pria masuk ke kamar ini. Chen Xiao Liantang. Saya sudah lama mendengar bahwa menantu dari keluarga Hu adalah seorang wanita yang punya catatan kriminal. Saya tidak menyangka bahwa setelah 5 tahun di penjara, baru keluar dari penjara tapi tetap saja tidak berubah. Tepat sekali. Dia hanya memanfaatkan situasi saat direktur utama Hu tidak ada. Mencoba berselingkuh di tengah kekacauan ini. Jiang Bintang. Dia terus mengincar King sepanjang hari. Saya sudah menduganya. Dia memang wanita yang tidak bisa diam. Hari ini, saya akan memaksanya untuk menceraikan Yanting bagaimanapun caranya. Saya tidak percaya Jiao Jiao akan melakukan hal seperti itu. Apakah itu benar? Kita harus memastikannya sendiri. Begitu kau menangkap Cu Tianjiao, wanita jalang itu sedang berada di tempat tidur dengan pria lain. Anda harus mempercayainya. Jangan kasar begitu. Obrolan macam apa? Bibi, mohon jangan salah paham. Kakak ipar sepertinya hanya sedang mengobrol dengan seorang teman di dalam kamar. Dengar, yang menimbulkan suara seperti itu, Nona Song, kamu masih terlalu naif. Baiklah, saya ingin melihat apa yang sedang dia lakukan di dalam sana. Minggir. Bagus. Apa-apaan ini? Kakak ipar. Bagaimana bisa Anda melakukan hal seperti ini di pesta ulang tahun paman? Dan Anda juga bermain begitu liar. Ibu telah salah paham terhadap saya. Seseorang mencoba menjebak saya dan menghancurkan reputasi saya. Apa sebenarnya yang terjadi? Ceritakan pelan-pelan. Jangan ceroboh dalam bertindak. Jika tidak, sangat mudah untuk membuat kesalahan. Mengerti, Nyonya muda? Dia yang mencoba mencelakai saya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kakak ipar, Anda tidak bisa hanya karena Anda tertangkap basah, lalu marah-marah, dan kemudian mencoba menyalahkan saya. Beraninya Anda memukul saya. Bagaimana mungkin kamu memukul King? Kakak ipar, apakah karena saya membawa paman dan bibi ke sini untuk memergoki Anda? Sehingga Anda, minuman yang dia berikan kepada saya lah yang membuat saya pingsan. Song King dan pelayannya lah yang membawa saya ke kamar ini. Lalu, pria ini masuk. Dia ingin untuk saya dan Nona Song dengan niat baik membantumu kembali ke kamar. Bagaimana bisa kamu bilang kami mencoba mencelakaimu? Katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Dia pelakunya. Dia yang menyuruh saya. Nona Song, kamu selalu terlihat begitu manis. Tapi saya tidak menyangka di balik pintu tertutup, kamu bisa melakukan hal seperti ini. Kau bahkan mencoba merusak reputasi orang. Hatimu sungguh berbisa. Ya,
Tutup mulutmu, King sama sekali bukan orang seperti itu. Menurut saya, pasti ada seseorang yang menjebaknya. Kakak ipar, Anda tidak bisa bersekongkol dengan perusak rumah tangga ini untuk menyeret saya jatuh bersama Anda. Tepat sekali, ini semua hanya bualan dari kalian berdua. Sekadar omong kosong, sama sekali tidak ada buktinya. Paman Bibi, King biasanya tidak akan menyakiti seekor lalat pun. Saya tidak akan berani. Bagaimana mungkin saya melakukan hal sekejam itu? Lagi pula, saya tidak punya alasan untuk melakukan hal seperti itu. King, kami percaya padamu. Kamu bersusah payah menjebak saya hanya untuk menggantikan posisi saya sebagai Nyonya Hu. Omong kosong apa yang sedang kamu katakan? Kamu sendiri yang tidak punya prinsip, tapi malah mencoba memfitnah King. Jiao, jika kamu memang melakukannya, akui saja. Saya tidak melakukannya, jadi mengapa saya harus mengakuinya? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Tentu saja itu untuk mengirim Anda demi malam penuh gairah dengan pria lain. Tampaknya sekarang benar Nona Song yang melakukannya. Awalnya Nyonya Besar Hu tidak percaya, tapi sekarang bukti rekaman audionya sudah ada di sini. Apalagi yang ingin kamu katakan untuk membela diri? Itu bohong, itu bohong. Jangan dengarkan mereka. Ayah ibu, apakah kalian percaya sekarang bahwa Song King yang mencoba menjebak saya? Cukup. Ini hanya masalah kecil. Kamu juga tidak terluka parah. Kenapa tidak? Tunggu sampai perjamuan keluarga selesai baru dibicarakan. Tidak perlu, karena semua orang ada di sini sekarang. Mari kita selesaikan masalah ini. Ini hanya masalah kecil. Kenapa harus agresif sekali? Saat kamu tidak ada di rumah 5 tahun lalu, King lah yang merawat kami dengan sangat baik. Hanya karena alasan itu saja, kamu tidak seharusnya menuduhnya yang bukan-bukan. Saya tidak ada di rumah. Apakah kalian ingat mengapa saya tidak ada di rumah? Saya menghabiskan 5 tahun yang menyiksa di penjara. Makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari. Apakah itu bahkan mencapai 1% dari apa yang dia dapatkan di keluarga Hu ini? Lagi pula, dia benar-benar tulus peduli pada kami. Seseorang yang telah bekerja tanpa lelah selama 5 tahun. Seburuk apa sih dia sebenarnya? Jadi, kamu mendekati mertua saya dengan sengaja. Benar sekali. Cukup. Kakak ipar, berhentilah mencoba memancing keributan. Bukti rekaman audionya ada di sini. Apalagi yang masih ingin kamu sangkal? Bibi, ini semua hanya salah paham. King pelan-pelan saja dan jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Itu tadi tamu ini. Dia bertanya kepada saya bagaimana menuju ke kamar tamu hari ini. Jadi saya tunjukkan jalannya. Jelas dia yang terlalu banyak minum. Dan kemudian secara tidak sengaja masuk ke kamar kakak ipar. Katakan pada mereka, benar bukan? Iya. Saya baru ingat. Saya mabuk karena minuman. Mabuk karena minuman. Jadi begitu rupanya. Lalu bagaimana dengan rekaman tadi? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa telinga saya dan ponsel saya rusak semua? Anda pasti salah dengar. Anda sendiri yang mabuk. Saya tadi sedang berbicara dengan pelayan saya. Ya, waktu itu Nona Song bilang, dia ingin mengenalkan saya pada seorang pria. Makanya saya bicara seperti itu. Nyonya muda, Anda salah paham. Saya tahu King tidak akan melakukan hal seperti itu. Bibi percaya padamu. Tidak apa-apa Bibi. Saya percaya kakak ipar pasti tidak bermaksud begitu. Syukurlah kesalahpahaman ini sudah selesai. Adik ipar sungguh naif. Anda hanya akan mempercayai kata-katanya karena dia bilang salah masuk kamar. Ayah ibu, masalah ini menyangkut reputasi saya. Saya pasti akan meminta pihak berwajib untuk menyelidiki hal ini secara tuntas. Ada benarnya juga perkataan Jiao. Ini bukan masalah sepele. Kita memang harus menyelidiki orang ini dengan benar. Jika ternyata ini hanya salah paham, itu lebih baik bagi semua orang. Menyelidiki apa? Ini hanya masalah kecil. Tidak terjadi apa-apa pun. Perjamuan yang tadinya berjalan lancar, jadi rusak karena drama kamu. Bibi, tolong jangan salahkan kakak ipar. Dia pasti marah kepada saya. Itulah sebabnya dia tidak mau melepaskan masalah ini. Seandainya saja dia setengah lebih bijak dari kamu, dia tidak akan membesar-besarkan masalah ini. Kakak ipar saya minta maaf. Semua ini karena saya hari ini, sehingga kesalahpahaman ini menyebabkan keributan. Tolong jangan marah kepada saya ya. Salah paham. Mengapa kamu memukulnya? Satu kesalahpahaman dari adik ipar hampir merusak reputasi keluarga Hu dengan begitu banyak tamu yang hadir hari ini. Jika saya tidak mendisiplinkannya, bisa jadi gunjingan kalau orang-orang tahu keluarga Hu tidak memiliki standar yang pantas. Kamu, ayah, ibu, saya melakukan ini demi keluarga Hu, tapi kamu tidak bisa. Cukup membuat kita jadi bahan tertawaan di depan semua tamu ini. Bukankah itu sudah cukup? Ayo pergi, ayo pergi. Nyonya Hu ini benar-benar memiliki aura yang luar biasa. Gaun yang dipakai Nyonya Hu itu edisi terbatas global kan? Cantik sekali. Kamu terlalu memaksakan diri untuk meniru orang lain. Kedepannya, sebelum kamu mengenakan pakaian, sebaiknya kamu lihat dulu, apakah kamu memang pantas memakainya. Kamu. Wanita jalang keluar kau. Di mana wanita jalang itu? Itu dia orangnya. Pasti itu Jiao. Dia berulah lagi.
Anak muda, mari kita bicarakan ini baik-baik. Untuk apa kamu datang ke sini hari ini? Wanita inilah orangnya. Dia yang telah menggugurkan anak saudaraku, seorang anak. Sudah berapa lama dia keluar dari penjara? Bagaimana bisa dia melakukan itu? Bibi, kakak ipar pasti punya alasan tersembunyi untuk ini. Dia sedang mengandung anakku. Seharusnya kami sudah menikah. Aku tidak menyangka dia akan kabur begitu saja. Dia telah mempermainkan perasaanku. Aku sudah tahu Nyonya Hu ini hanyalah pembawa masalah. Siapa sangka kehidupan pribadinya begitu bebas. Tepat sekali. Mungkin apa yang kita lihat tadi sama sekali tidak palsu. Pria itu mungkin benar-benar kekasihnya. Seseorang yang pernah dipenjara. Mungkinkah dia orang baik-baik? Kau, jangan tahan aku. Aku akan membereskannya sendiri hari ini. Bibi, tolong jangan terlalu emosional. Itu tidak baik untuk kesehatan Anda. Ada begitu banyak wanita di sini. Mengapa kamu begitu yakin itu saya? Jika bukan kau, mungkinkah itu King? Dasar wanita jahat, akan kupukuli kau sampai mati. Ibu, sepertinya apa yang mereka katakan sebenarnya tentang King. Hentikan dia cepat. Kau mau dipukul juga? Akan kubunuh kau. Itu pelajaran karena kau telah mempermainkan perasaanku. Ternyata, orang yang hamil dan menggugurkan kandungannya bukanlah Cutian Jiao, melainkan dia Nona Song. Nona Song ini selalu tampak seperti gadis yang berperilaku baik. Siapa sangka dia begitu bebas di belakang kita. Benar, dia bahkan berani membawa pria itu ke depan pintu kita. Kita bisa tahu wajah seseorang tapi tidak dengan hatinya. Jiao Jiao, bukankah kau jago berkelahi? Pergi dan bantu King. Tidak. Saya tidak ingin kembali ke penjara. Saya tidak akan berani. Sayang, cepat cari orang. Kalau tidak dia akan dipukuli sampai mati. Hentikan ini sekarang juga. Kalian orang tua sebaiknya jangan mencampuri urusan orang lain. Aku, wanita jalan kau. Kamu bilang, dia mempermainkan perasaan saudaramu. Tapi apakah kamu bahkan tahu siapa dia? Aku tahu, dia adalah Nyonya Hu itu, keluarga Hu. Tapi saya adalah Nyonya Hu yang asli. Kamu terus bersikeras bahwa Nyonya Hu mempermainkan perasaan saudaramu. Padahal kamu bahkan tidak tahu siapa Nyonya Hu. Sulit untuk tidak curiga bahwa kamu berbohong. Keluarga Hu tidak punya masalah denganmu. Mengapa kamu datang ke sini hari ini, ke perjamuan ulang tahun saya, dan membuat keributan seperti ini? Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, kamu mungkin masih bisa dihukum ringan. Jika kamu bersikeras untuk tetap bungkam, maka tidak ada yang tahu apa konsekuensinya nanti. Kami hanya disewa oleh orang lain. Dia bilang, dia punya dendam pada Nyonya Hu. Dia menyuruh kami datang ke jamuan ulang tahun dan memberinya pelajaran. Siapa orang itu tadi? Itu Bibi paman, mereka berdua jelas adalah kesayangan. Anda tidak boleh percaya sepatah kata pun dari mereka. Jangan khawatir King. Mereka yang melakukannya. Siapa yang memukulmu sampai seperti ini? Kami pasti tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. dilihat dari suaranya. Itu seorang wanita. Nona Song, kenapa Anda yang di sini? Anda juga dipukuli. Itu dia orangnya. Dialah yang memerintahkan kami melakukannya. Orang ini sepertinya adalah pelayan pribadi King. Saya juga hanya menjalankan perintah. Pelayan pribadi Nona Song. Mungkinkah Nona Song yang memerintahkan ini? Siapa yang menyuruhmu? Itu perbuatan Song. Jangan khawatir. Jika kau memberitahu kami siapa dalang di baliknya, aku janji kau akan baik-baik saja. Jika kau mengungkapnya, biaya medis orang tuamu. Cepat katakan. Itu perbuatan saya. Kamu yakin? Saya yakin. Saya hanya tidak tahan melihat caramu yang sok berkuasa padaku. Jadi saya menyewa orang untuk memukulmu. Tapi saya tidak menyangka Nona Song sudah berganti pakaian, sehingga mereka memukul orang yang salah. Kamu benar-benar nekat. Baiklah, kita harus melapor polisi. Karena orang-orang inilah King terluka. Cutian Jiao. Aku pasti akan menghancurkanmu. Kudengar kau pandai mengedit foto. Aku akan memberimu 100.000 sekarang. Editkan beberapa foto telanjang seseorang untukku, secepat yang kau bisa. Apakah ini cenderamata yang disiapkan untuk para tamu? Ya, Mereka butuh bantuan di luar. Silakan pergi saja. Aku yang akan mengurus ini. baiklah. Cutian Jiao. Kita lihat saja nanti.
Ini adalah cenderamata yang telah disiapkan keluarga Hu untuk semuanya. Sedikit tanda terima kasih. Silakan dinikmati semuanya. Sungguh perhatian. Itu hal paling minimal yang bisa kami lakukan. Buka dan lihatlah. Lihat apa isinya. Apakah kalian menyukainya? Ini, King apa ini? Aku juga tidak tahu. Lalu, mengapa kamu tidak membuka kotak Pandora itu sendiri? Ini pasti hadiah yang disiapkan King untuk semua orang. Saya rasa dia ingin memberi semua orang kejutan. Pindai saja dan lihat sendiri. Tentu saja, hanya dengan berpura-pura dan menjilat kedua orang tua itu, aku bisa tinggal di rumah keluarga Hu dan punya kesempatan untuk bersama dengan Kak Yanting. Melupakan soal merawat kedua orang tua itu. Aku berharap mereka segera mati. Kau berhasil merusak satu ponsel, tapi apakah kau bisa merusak semua ini? Jeti ini alasanmu mencoba mendekati kami selama bertahun-tahun ini. Saya selalu heran mengapa Nona Song yang tidak punya hubungan apapun dengan mereka mau merawat Tuan Besar Hu dan Nyonya Besar Hu selama bertahun-tahun. dia sangat penuh perhitungan. Sungguh mengerikan. Dan sekarang Anda menginginkan pria yang sudah beristri. Anda benar-benar tidak tahu malu. Adik ipar, sandiwara kecilmu sudah berakhir. Seseorang, usir wanita licik ini keluar dari keluargaku. Tidak seperti itu. Selama bertahun-tahun ini, kami sudah menganggapmu seperti anak kandung sendiri. Bagaimana bisa kamu memperlakukan kami seperti ini? Kamu benar-benar mengecewakan saya. Bibi tidak seperti itu. Ini Ai. Jika Bibi tidak percaya, dengarkan saja. Kau pembunuh, dan kau sama sekali tidak pantas untuk Kak Yanting. Akulah yang seharusnya menjadi nyonya di keluarga Hu. Dengarkan semua, apakah suara ini terdengar persis seperti suara King? Ini sepertinya identik dengan milik King. Sepertinya kita sudah salah paham terhadap King. King sama sekali bukan orang seperti itu. King, saya minta maaf. Kamu telah dizalimi. Aku bertanya-tanya siapa yang punya hati sejahat itu. Berusaha begitu keras untuk memfitnahku. Adik ipar, jangan khawatir. Kakak ipar, saya pasti akan membantumu menyelidiki masalah ini. Tapi kakak ipar, terakhir kali rekaman saya lah yang kakak ipar sebarkan. Kali ini, mungkinkah itu ulah kakak ipar lagi? Kamu, apa yang kamu katakan? Apa maksudmu menuduh bahwa saya mencoba mencelakaimu? Mengapa saya harus melakukan itu? Atau jangan-jangan, kamu telah melakukan sesuatu yang merugikan saya? Aku. Tuan, sudah waktunya memulai jamuan. Baiklah, mungkin itu hanya keisengan seseorang. Apapun masalahnya, mari kita bahas setelah perjamuan ulang tahun saya. Hari sudah larut, dan semua orang pasti sudah lapar. Mari kita ke meja makan. Baiklah. Baiklah. Apa yang sedang kau lakukan, Nona Song? Selama kau menjaga rahasiaku, aku akan melakukan segala daya untuk mengeluarkanmu dari pusat penahanan. Saya punya rencana cadangan untuk menghadapi Cu Tianjiao. Rencana cadangan apa? Saya sudah menyiapkannya hari ini. Saatnya makan. Datang. Apakah makanannya sudah siap disajikan? Kita bisa mulai kapanpun Anda siap. Obat pencahar. Apa ini? Obat pencahar. Nyonya muda, saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Saya tahu bukan kamu yang melakukannya. Pergilah keluar sini. Saya akan beritahu Nona sekarang. Katakan padanya untuk memberikan semangkuk sup ini untuk diminum Cu Tianjiao itu. Saat dia selesai memberitahu King, dia sudah akan dikurung.
Sup tonik spesial. Semuanya silakan dicicipi. Hanya tersisa 1 mangkuk. Tapi kamu dan King belum makan sama sekali. Koki pasti ceroboh. Mereka tidak membuatnya cukup. Kalau begitu mangkuk sup ini, tentu saja menjadi milik saya. Ada urutan senioritas. Tentu saja itu seharusnya diberikan kepada Nyonya Hu. Adik ipar, maaf soal ini. Lalu, tidak. Bibi tahu, saya minum sup tonik ini setiap hari untuk menutrisi tubuh saya. Lagi pula hari ini, entah karena alasan apa, saya akhirnya dipukuli. Saya sudah tidak enak badan. Sejak awal, saya berharap bisa minum sup untuk memulihkan diri. Baik, Jiao, berikan semangkuk sup ini kepada King. Tidak, ini hanya semangkuk sup. Lagi pula King, benar-benar dipukuli karena kamu hari ini. Apa salahnya memberinya semangkuk sup sebagai permintaan maaf? Jangan bicara seperti itu kepada Jiao. Ada apa? Hanya karena dia menyelamatkan kita, apakah itu berarti saya harus membiarkan King menuruti segala kemauannya? Bibi, tidak apa-apa. Kakak ipar pasti karena dia sudah terlalu lama di penjara. Jetty belum pernah minum sup ini, makanya dia hanya ingin mencicipinya. King bersedia membiarkan kakak ipar minum sup ini. Tidak apa-apa. Dia tidak memilikinya 5 tahun lalu. Jetty tidak masalah jika dia tidak memilikinya hari ini. Saya sudah memutuskan semangkuk sup ini untuk King. Anda, Ibu, Anda salah paham. Saya tidak menyembunyikannya darinya. Karena saya baru saja melihat bahwa sup ini tidak dimasak dengan baik. Saya khawatir dia, yang terbiasa dengan kemewahan, tidak akan sanggup meminumnya. Saya rasa Anda hanya mencari alasan. Anda hanya menginginkan sup ini. Tidak apa-apa kakak ipar. Jika kakak ipar minum sup ini, itu hanya akan berdampak buruk bagi kesehatan kakak ipar. Biarkan Nona saja yang meminumnya. Adik ipar, apakah Anda yakin ingin meminumnya? Tentu saja. Kalau begitu, terima kasih kakak ipar. Sup ini, kakak ipar akan meninggalkannya untuk saya minum. Segala sesuatu yang saya Song King inginkan, selalu berhasil saya dapatkan. Apakah kau benar-benar berpikir seseorang sepertimu Chu Tianjiao bisa merebutnya dariku? Perutku. Ada apa King? Adik ipar Anda, tidak bisakah Anda menahannya sedikit saja? Aku harus ke kamar kecil. Adik ipar, saya sudah bilang, sup itu tidak cocok untuk Anda. Pelan-pelan saja. Kenapa semua orang pergi? Aku bahkan belum sempat mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Jangan khawatir adik ipar, para tamu hari ini sudah memiliki kesan yang mendalam terhadap Anda. Itu kau. Nyonya muda, ini adalah hadiah dari Tuan Muda untuk meminta maaf kepada Anda. Anak itu benar-benar melupakan ibunya setelah punya istri. Jiao, kamu sudah bekerja keras mengurus perjamuan ulang tahun ini. King, ada apa? Aku hanya sedikit iri pada kakak ipar. Dulu setiap kali Kak Yanting punya sesuatu, dia pasti selalu memikirkanku dan menyisihkan bagian untukku. Tapi sekarang setelah dia memilikimu kakak ipar, Kak Yanting sudah melupakanku sama sekali. Maka Anda sebaiknya mencari kebahagiaan Anda sendiri juga. Seorang suami yang memperlakukanmu dengan baik, bukannya mengandalkan suami orang lain. Sudah, jangan menangis lagi. Jiao, berikan setengah dari barang-barang ini kepada King. Saya tidak bisa. Kenapa? Setengah bagian kamar tidur ini sudah menjadi milikmu. Apakah kamu benar-benar sekikir itu dengan barang sedikit ini? Yanting sudah memberikan barang-barang ini kepadaku. Jika sekarang saya memberikannya kepada King, bukankah itu tidak tahu berterima kasih atas kebaikan Yanting? Kak Yanting memperlakukanku dengan sangat baik. Dia pasti tidak akan keberatan. Bagaimana Anda tahu? Apakah dia memberitahumu hal itu? Jika Anda benar-benar kekurangan perhiasan adik ipar, sebagai adik iparmu, saya akan mengajak Anda membelinya saat saya punya waktu. Namun, saya tidak punya waktu akhir-akhir ini. Kalau kakak ipar tidak mau memberikannya, aku akan. Di mana itu?
Kenapa ada kata sandinya? Siapa yang kamu waspadai? Ulang tahun Kak Yanting adalah... Kata sandi salah. Bersiap memberikan kejutan listrik. Kejutan. Ibu tangkap pencuri itu. King. King. Kamu tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja. Jangan kejutkan aku. Tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Apa yang terjadi padamu? King, kenapa kamu terkejut? Aku hanya memasukkan kata sandinya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku baru saja tersengat. Kenapa kamu ada di kamarku? Membuka brankasku. Aku hanya melihat brankas itu kotor. Aku tadi hanya sedang membersihkan dan mengelap debunya. Kamu bahkan tidak mengenali brankas adik ipar. Aku bukannya anak dari keluarga kaya. Memangnya kenapa kalau aku tidak tahu apa itu brankas? Apa aneh kalau King tidak tahu apa itu brankas? Kenapa kau begitu agresif? Kakak ipar. Hanya ada kita sedikit di rumah ini. Mengapa kakak ipar punya brankas di sini? Siapa yang kakak ipar waspadai? Jangan bilang, adik ipar mewaspadaiku. Anda terlalu banyak berpikir adik ipar. Brankas di sini hanyalah sesuatu yang saya gunakan untuk mencegah pencuri. Kamu bukan pencuri kan? Tentu saja saya tidak sedang berjaga-jaga dari Anda. Lagi pula tidak ada pencuri di sini. King ini semua karena dirimu, sehingga kau tersengat listrik dari brankas itu. Beritahu saja kata sandinya. Saya rasa itu bukan ide yang bagus. Kata sandi brankas bukanlah hal yang bisa kamu beritahukan kepada orang luar. King bukan orang luar. Kenapa kau tidak bisa mengatakannya saja? Ibu benar. Saya akan memberitahu kata sandinya sekarang juga. Ingat ini King. Kata sandinya adalah 6 angka 0. Biar ku coba. Kata sandi salah. Bersiaplah untuk sengatan listrik. Tidak. King. Apakah saya salah mengingatnya? Apa kata sandinya tadi? Bawa dia ke rumah sakit sekarang juga. Ini semua salahmu. Bangun. King. Cepat. Wanita itu Chu Tianjiao. Mustahil membuat mereka berdua mengusirnya sekarang. Sepertinya aku harus mulai dari Oyanting. Jika aku bisa memastikan hubungan kami itu akan sempurna. Kak Yanting, ada yang tidak baras cepat kembali. Paman sakit. Ibu ayah Jiao. Kak Yanting, Di mana ayah saya? Kak Yanting. Jangan khawatir, minumlah air dulu. Ayah saya ada di ruang kerja bukan? Saya akan pergi mencarinya. Kak Yanting, jangan pergi. Apa yang terjadi pada saya? Mengapa terasa sangat panas? Kak Yanting, sebenarnya paman baik-baik saja. Aku hanya membuat alasan agar kamu mau kembali. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Kak Yanting, aku sudah mencintaimu selama 5 tahun. Aku berusaha keras menjilat orang tuamu hanya agar bisa masuk ke keluargamu. Bukankah itu semua hanya agar aku bisa melihatmu? Apakah itu satu-satunya alasan kamu bergabung dengan keluargaku? Kak Yanting, aku berusaha keras menjilat orang tuamu hanya supaya aku bisa menjadi istrimu. Kak Yanting, ceraikan Chu Tianjiao. Dan bersamaku. Tidakkah kamu mau? Tidak. Tidak, bukan begitu. Apa bagusnya Chu Tianjiao itu selama kamu menikahiku dan memberiku cukup uang? Aku berjanji, aku benar-benar sungguh tidak akan pernah mencampuri urusanmu. Yanting, sekarang, apakah kamu siap melakukan sesuatu yang menyenangkan denganku? Kamu merasa layak menjadi nyonya keluargaku. Kamu meminum air yang kuberikan bukan? Bagaimana kamu masih bisa berpikiran jernih? Jeti, 5 tahun terakhir ini hanyalah penipuan yang dirancang dengan matang. Ini semua adalah rencana yang diatur oleh kalian berdua. Ayah saya sedang sakit, dan Jiao memberitahu saya saat sesuatu terjadi. Kebohonganmu bisa terbongkar hanya dengan satu panggilan telepon. Anda benar-benar melebih-lebihkan posisi Anda di hati Yanting. Dan ternyata selama ini, kami mempercayaimu. Jadi kamu hanya mengincar uang keluargaku. Tidak,
Paman Bibi, aku memperlakukan kalian dengan ketulusan yang nyata. Seandainya Jiao Jiao tidak memberitahu saya apa yang telah kamu lakukan beberapa hari ini, saya tidak akan pernah menyangka niatmu. Begitu jahat. Kak Yanting, itu hanyalah cerita sepihak dari Cutian Jiao. Kamu tidak boleh mempercayainya. Saya tahu persis. Orang seperti apa Jiao Jiao itu. Apakah Anda pikir saya akan meragukan istri saya sendiri demi mempercayai Anda? Bibi, aku salah. Aku benar-benar memperlakukan kalian dengan ketulusan. Bibi, menjauhlah dariku. Saya pasti sudah buta sebelumnya, hingga meragukan Jiao Jiao. Karena dirimu. Mulai sekarang, saya tidak ingin melihatmu lagi. Mengapa kalian semua memperlakukanku seperti ini? Kakak ipar, aku salah. Aku berjanji, aku tidak akan pernah merebut barang milikmu lagi. Tolong jangan usir saya dari keluargaku. Tolong. Anda tidak tahu bahwa Anda salah. Anda hanya tidak mau melepaskan semua yang Anda miliki di keluarga Ho. Tapi jangan lupa, barang-barang ini sejak awal tidak pernah menjadi milik Anda. Seseorang, seret dia keluar. Tidak. Lepaskan saya, lepaskan. Benar, keserakahan adalah lubang tanpa dasar. Jiao Jiao, ini semua salah ibu. Ibu seharusnya tidak meragukanmu. Demi wanita itu, kedepannya, ibu akan menebusnya dengan benar padamu. Sudah larut. Yanting dan saya akan kembali beristirahat. Kalian berdua, sebaiknya beristirahat juga. Jiao Jiao. Apa yang kamu lakukan tadi memang keterlaluan. Wajar saja jika Jiao Jiao marah untuk sementara waktu. Masih ada banyak waktu ke depan. Kami akan perlahan menebusnya kepadanya. Ini semua salah saya. 6 bulan kemudian. Dengan melantainya perusahaan di bursa baru-baru ini, semua orang telah bekerja keras. Selanjutnya, saatnya untuk beristirahat, saatnya untuk berlibur. Selama 3 hari ke depan, jangan telepon saya untuk alasan apapun. Benar, satu hal lagi. Baiklah, Direktur Utama Chu yang brilian dan hebat. Sebaiknya Anda beristirahat saja. Mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya, serahkan saja pada saya untuk menanganinya. Ayo pergi. Bagaimana menurutmu? Pilihan saya bagus bukan? Itu sangat cocok untuknya. Ayah, ibu, mengapa kalian berdua ada di sini? Jiao Jiao sudah kembali. Apakah ini? Kado ulang tahun yang disiapkan ibumu sebulan sebelumnya. Hampir terbengkalai. Dia bahkan belum bertemu menantunya. Sampai dia cemas setengah mati. Pesta ulang tahun. Si gila kerja ini, mungkin sudah lama lupa dengan hari ulang tahunnya sendiri. Ibu tidak melarangmu bekerja, tapi sesibuk apapun kau harus menjaga kesehatanmu. Lihat betapa sibuknya kau, sampai melupakan hari yang begitu penting. Terima kasih ibu. Mulai sekarang, saya akan mematikan ponsel saya. Saya hanya akan tinggal di rumah dan tidak pergi kemana-mana. Bagus, cepat tiup lilinnya. Selamat ulang tahun Jiao Jiao. Selamat ulang tahun Jiao Jiao. Selamat ulang tahun Jiao Jiao. Semoga seluruh keluarga kita sehat dan bahagia. Selamat ulang tahun, semoga hidupmu selalu dipenuhi sukacita, cinta, dan kepuasan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.